Semoga lewat permohonan maaf saya ini kiranya dapat mengetuk hati Bapak Ketua Mahkamah Agung dan para jajaran di bawahnya untuk kita bisa bersinergi ke depan. Saya berharap pada kesempatan ini permohonan maaf saya ini dapat dipertimbangkan. Saya akan tetap ada di Indonesia, saya akan tetap ada di dalam negeri, dan saya tidak akan pergi ke mana-mana. Terdakwa kasus pencemaran nama baik Hotman Paris Hutapea, yakni Rasman Arif Nasution, baru-baru menyampaikan sikapnya secara terbuka mengenai putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasinya. Kasasi itu sendiri diajukan Rasman, usai divonis 1,5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 30 September 2025. Dengan ditolaknya kasasi yang diajukan Rasman dan tim hukumnya, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memvonis dirinya 1,5 tahun penjara dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap. Di samping menerima putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasinya, Rasman dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf secara terbuka pada Mahkamah Agung dan jajarannya atas apa yang telah dilakukannya hingga membuat kegaduhan pada insiden kericuhan saat persidangan yang membuat heboh. Melalui permintaan maaf itu, Rasman berharap ada kesempatan untuk dirinya dapat bersikap lebih arif dan bijak ke depannya atas apa yang dilakukannya dahulu di luar batas kendalinya, tidak terulang kembali. Permintaan maaf itu disampaikan Rasman usai berdiskusi baik dengan keluarga terutama istrinya, serta dengan tim hukumnya yang selama ini mendampinginya menjalani proses hukum ke pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada kesempatan ini, saya merasa bahwa putusan kasasi yang menolak kasasi saya itu adalah mungkin dalam pertimbangan kami ada kekeliruan yang mendasar dari seorang Rasman dan dari Firdaus sebagai kuasa hukum saya. Karena itu saya ada kesempatan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf saya yang setulus-tulusnya, yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Sunarto, kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, kepada Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Hakim Agung, kepada hakim-hakim tinggi seluruh Indonesia, kepada Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, kepada panitra seluruh Indonesia, kepada panitra pembantu seluruh Indonesia. Jika saya Rasman Arif Nasution dan adik saya, Saudara Firdaus Oiwobo, telah melakukan dugaan kegaduhan di ruang sidang sehingga menyebabkan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran di bawahnya yang saya sebutkan tadi merasa tersinggung kepada saya. Saya berharap pada kesempatan ini permohonan maaf saya ini dapat dipertimbangkan, dapat dimaafkan. Saya merasa dan tim kami merasa kok sepertinya ini bukan lagi pertarungan saya dengan Hotman, tapi pertarungan saya justru karena ada sedikit kegaduhan yang itu pun saya tidak sengaja. Kalau teman-teman media lihat pada saat itu videonya ada, saya dalam keadaan tertekan. Saya sebagai seorang terdakwa tidak sedang beracara, saya cukup tertekan karena persidangan itu sudah yang ke-5 kali. Setelah 4 kali sidang sebelumnya saya merasa saya tertekan. Dan sidang pertama, yang kedua, ketiga itu selalu ada komplain dari pengacara saya, tapi tidak pernah didengar,
Sehingga puncaknya tanggal 5 itu ketika sidang dinyatakan tertutup. Pun demikian, kalau itu dianggap sebuah kesalahan, dan setelah saya telusuri lebih dalam, setelah saya koreksi lebih dalam, maka saya atas nama keluarga dan diri saya sendiri dan seluruh tim hukum saya, pertama Saudara Firdaus Oyubu, menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai seorang lawyer, dibekukan berita acara sumpahnya bukanlah perkara yang biasa, melainkan pukulan luar biasa. Sebab begitu besar dampaknya, terutama karirnya sebagai lawyer di tengah banyaknya perkara kliennya yang harus dibelah di persidangan. Berangkat dari hal itu, Razman secara tersurat meminta agar sanksi berita acara sumpahnya yang sudah 15 bulan dibekukan untuk segera dipulihkan kembali. Razman juga menyinggung insiden naik meja yang dilakukan kuasa hukumnya Firdaus, menurutnya di luar kendalinya. Karena kegaduhan yang sudah menyinggung marwah penegak hukum, Razman dengan tegas dan penuh tanggung jawab menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Dengan permohonan maaf yang disampaikan secara berulang itu, pengacara yang dikenal vokal itu berharap berita sumpah acaranya yang dibekukan untuk segera dipulihkan, agar dapat menjalankan kembali profesinya sebagai lawyer. Semoga lewat permohonan maaf saya ini kiranya dapat mengetuk hati Bapak Ketua Mahkamah Agung dan para jajaran di bawahnya untuk kita bisa bersinergi ke depan. Kenapa? Karena sesungguhnya bagi saya, karena Saudara Firdaus, hukuman pembekuan berita acara sumpah atau BAS itu sudah lebih dari cukup. Dibekukan berita acara sumpah saya dan Firdaus itu adalah 11 Februari 2025 yang lalu. Kalau kita hitung dengan sekarang, Februari, Maret, April, Mei, sudah 15 bulan. Saya kira ini sudah pukulan yang berat bagi kami. Saya tidak bisa terlalu leluasa harus melakukan apa kepada tim saya. Kalau Adinda Firdaus sempat naik meja, itu pasti di luar kendali saya. Tidak mungkin saya menyuruh dia naik meja. Tapi Adinda Firdaus juga sudah menyampaikan kepada saya, itu tidak disengaja. Dan kami secara tulus juga sudah meminta maaf. Pun demikian, pada kesempatan ini, saya secara khusus hanya membuat preskon ini khusus menyampaikan permohonan maaf saya di seluruh Indonesia kepada seluruh hakim, terutama Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, para hakim agung seluruh Indonesia dari Mahkamah Agung, para ketua pengadilan tinggi seluruh Indonesia, para ketua pengadilan negeri seluruh Indonesia, para hakim-hakim pengadilan tinggi dan negeri seluruh Indonesia, panitera seluruh Indonesia dan panitera pembantu seluruh Indonesia, bahkan seluruh staf yang ada di jajaran Mahkamah Agung sampai lapisan bawah. Jika saya dan Adinda Firdaus dianggap salah, dan mohon kiranya agar hukuman yang diberikan kepada saya cukup sudah selama ini, dibekukan berita acara sumpahnya, diolok-olok oleh netizen, dan kasus ini sebenarnya kasus yang sangat remeh sekali, tapi karena ketersinggungan barangkali, saya menduga mungkin tersinggung Bapak Ketua Mahkamah Agung dan yang lain ke bawahnya, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf, dan kiranya ke depan langkah hukum yang saya akan tempuh kiranya dapat dipertimbangkan. Meski kasasinya ditolak Mahkamah Agung, Razman menyinggung pertimbangan hukum KUHP baru yang secara eksplisit menyatakan hukuman di bawah 5 tahun, maka dapat dipertimbangkan dapat dilakukan beberapa hukuman sosial selain kurang penjara. Namun begitu, Razman dan tim hukumnya akan mengajukan upaya hukum luar biasa atau PK sebagai langkah hukum terakhir meninjau kembali hukuman yang diterimanya. Melalui PK yang akan diajukannya, Razman berharap hakim dapat menanggapinya secara jernih dan memberi rasa keadilan tanpa pandang bulu. Sadar PK menjadi jalan satu-satunya yang dapat ditempuh Razman untuk membatalkan vonis yang telah dijatuhkannya, Razman dan tim hukumnya akan menyusun PK dengan sebaik-baiknya, dengan harapan hakim dapat menerima upaya hukum luar biasa yang diajukannya. Kami melihat kalau mengacu pada KUHP dan KUHP baru, bahwa seseorang yang sudah diputus bersalah
dan atau ketika akan memutus oleh hakim selayaknya dipertimbangkan tentang aspek di mana seseorang yang dihukum di bawah 5 tahun atau ancaman hukuman tidak di atas 5 tahun atau 5 tahun, maka dapat dilakukan berupa hukuman kerja sosial dan atau denda. Saya berharap ini dapat dipertimbangkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran ke bawah di bawahnya. Dan insya Allah tim saya akan mengajukan PK. Saya berharap nanti PK juga akan membuat novum-novum yang dijabarkan dan kiranya ini dapat menjadi pertimbangan yang tulus dari saya dan kiranya ditanggapi secara jernih. Ada lagi udah selesai. Ketika itu yang 14 hari itu kalau putusan pengadilan negeri ke banding ke kasasi gitu. Kalau di Mahkamah Agung kan sudah berkekuatan hukum kecuali PK, tapi PK tidak menghalangi eksekusi, jadi nggak ada masalah. Nah, jadi bagi saya sekarang sebagai seorang lawyer dan sebagai seorang manusia yang selama ini saya banyak menghadapi cobaan hidup, ya saya harus terima. Cuma itu tadi, saya tidak mau ada di dalam hati yang tergores. Saya tidak mau jangan sampai Pak Ketua Mahkamah Agung tergores hatinya karena sikap dan tindakan saya dengan saudara Firdaus. Maka pada sore hari ini saya menyampaikan sekali lagi permohonan maaf kiranya dapat diterima dan dipertimbangkan. Sudah pasti nanti PK akan disusun serapi mungkin oleh tim saya dan itulah nanti yang akan diajukan oleh mereka. Dan semuanya tentu berdasarkan konstruksi hukum yang benar, tidak lari dari konsep itu. Ya seperti apa ya saya berharap PK saya bisa dikabulkan. Mengenai vonis yang dijatuhkannya dan kasasi yang ditolak Mahkamah Agung, Rasman kembali menyinggung hak imunitas advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut secara jelas clean and clear disebutkan advokat yang sedang menjalankan profesinya mendampingi kliennya saat menjalani proses hukum tidak serta-merta dapat dipidana. Mengingat kasus yang dialami Rasman, ia dan kliennya, Iklim Hakim, dilaporkan Hotman Paris atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Kini pertanyaan pun muncul, apakah Rasman akan menyinggung undang-undang advokat terkait PK yang akan diajukannya? Tetapi ternyata pada saat sekarang ini dia pun divonis 6 bulan penjara. Artinya bahwa saya tidak merekayasa. Saya berharap kiranya ini dipertimbangkan karena saya sedang beracara menegakkan profesi saya sebagai seorang lawyer yang diatur oleh Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Terutama pasal yang mengikat tentang itu, pasal 16, 17, 18, semua mengatur. Nah, tetapi sekali lagi sebagai seorang warga negara, sebagai seorang praktisi hukum, apalagi saya sudah dikenal di negara ini bahkan mancanegara, saya harus taat dan saya akan melakukan upaya hukum yang konstitusional. Misalnya PK dan lain sebagainya, permohonan kepada tempat yang lain, permohonan tempat yang menurut saya pantas untuk saya ajukan permohonan kiranya agar saya tidak dihukum yang telah divonis tersebut. Itu saja. Terima kasih. Dari mana? Ayo saya Nah, tadi kan sempat menyinggung misalkan akan mengajukan PK pembebasan, apakah apa barunya itu tidak bisa saya sebut sekarang karena itu menjadi rahasia daripada tim saya. Tapi tim saya ini kolaborasi Jakarta, Medan, Aceh, kemudian Batam. Kita akan kolaborasi senior dan junior, semua kita kolab. Ya kita sudah punya beberapa novum yang itu nanti akan kita ajukan secara baik. Saya berharap bahwa dengan saya sudah divonis dengan ditolak kasasi saya, itu sudah lebih dari cukup. Di mana saya sebagai seorang lawyer sudah dibukukan basnya dan saya berharap kiranya bisa segera diaktifkan. Dan saya melihat bagaimana Adinda Firdaus itu sangat tidak bisa lagi beracara dan lain sebagainya, walaupun kami masih boleh menerima klien di kepolisian, di kejaksaan, di KPK dan lain sebagainya, litigasi non litigasi yang sikapnya tidak berada di ruang persidangan.
Sikap Rasman menerima putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi yang diajukannya, permohonan maaf yang diajukannya secara terbuka pada jajaran hakim, serta sikap kooperatifnya selama menjalani putusan hukum dengan baik dan tidak ada niat melarikan diri, diharapkan dijadikan poin dalam upaya hukum luar biasa yang akan diajukannya untuk dipertimbangkan hakim. Rasman berharap ada keringanan yang diberikan Mahkamah Agung. Tentu di samping atas apa yang terjadi dijadikan cerminan agar kedepannya hal semacam itu tidak dilakukannya lagi. Dan berikut harapan Rasman pada Mahkamah Agung. Yang kita pilih Pasti kita pengen berikan ekspresi mengedepankan estetika. kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Saya akan tetap ada di Indonesia, saya akan tetap ada di dalam negeri, dan saya tidak akan pergi kemana-mana. Tolong sikap saya ini jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain, karena saya juga tidak mau dibandingkan. Ada orang yang tidak ingin menjalani itu, biarlah itu menjadi pikiran dari orang tersebut, sedangkan saya punya pikiran tersendiri. Namun demikian, sekali lagi saya yakin dengan mengetuk hati yang paling dalam dari Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran ke bawahnya, tolong saya diberi maaf, karena saya dan Alina Firdaus sama sekali tidak bermaksud untuk menghina, apalagi melecehkan hakim dan lembaga peradilan. Itu cukup. Terima kasih. Oke, Bang, artinya Abang siap menjalani hukuman 1,5 tahun ya Bang? Kalau dihitung dari masa persidangan, berarti tinggal berapa? Oh, dia tidak dihitung karena saya tidak ditahan. Karena saya tidak ditahan, maka itu nanti akan dihitung ketika saya menjalani. Bang, jadi intinya apa dengan protes tadi berulang-ulang mengatakan permintaan maaf itu ke masalah Bang, proses hukum tetap berjalan Bang. Dan ya, saya berharap ada keringanan, ada pertimbangan. Tentu tidak bisa Mahkamah Agung bilang, woi kau nggak bisa jalani, kan nggak bisa. Mereka lah ya. Nanti tim hukum saya akan bekerja. Prinsip kami menunggu putusan baru kami pelajari. Kan kami belum bisa baca semuanya. Apa pertimbangan amar putusan itu apa? Itu yang akan kita dalami lewat kuasa hukum. Dan nanti akan langkah kita. Tapi prinsipnya saya tidak ada masalah. Ya, jadi jangan ada yang membuat postingan di berita medsos cepat-cepat aman ke Rasman, nanti dia lari seperti si A, si C, si B dan lain sebagainya. Enggak. Kan saya masih dengan kalian semua. Bahkan saya masih tampil di salah satu TV swasta. Saya masih podcast. Cuma barangkali saya ya menunggu dan berdiskusi sambil saya ya bercermin diri dan bercermin hati. Ya, mungkin ada sesuatu yang selama ini tidak sempurna dalam proses hidup saya, sehingga saya melihat bahwa apa yang saya alami hari ini harus saya jalani. Lalu apa yang membuat saya menjadi nyaman, kok seorang iklima dihukum. Artinya bukan Rasman yang merekayasa. Cuma saya sedihnya, saya menjalankan puasa, tapi saya dihukum. Tapi itu tadi malangnya barangkali, kan malangnya tak bisa ditolak ya. Nah, jadi ya terjadi sedikit kegaduhan. Jadi perlu saya jelaskan bahwa kuasa hukum saya itu banyak. Tapi entah macam mana kalau sampai Firdaus naik ke meja itu, saya juga nggak habis pikir. Tetapi sudah terjadi. Dan dia sudah minta maaf juga. Dan saya juga sudah berkirim surat minta maaf. Ini pun saya akan buat surat permohonan maaf. Saya akan antar langsung ke Mahkamah Agung lagi. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.